Selamat siang, selamat datang kepada para peserta webinar Cara Pintar Trading Saham dengan Fitur Smart Order. Saya Fani selaku host dalam webinar pada hari ini. Sebelumnya, mohon perhatian Bapak atau Ibu untuk menonaktifkan mikrofon. Mengingat pentingnya webinar ini, dimohon Bapak atau Ibu mengikuti acara sampai selesai. Agenda pada hari ini yaitu simulasi fitur Smart Order dengan topik ATE, yang kedua breakout order. Di setiap topik, tanya dapat dilakukan dengan mengisi kolom chat atau pertanyaan. Webinar ini akan dipakai oleh Bapak Dharma Lantap. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dharma Lantap. Ya, terima kasih Saudari Fani buat buka acara ini. Selamat siang semua, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada siang hari ini saya akan coba memaparkan fitur dari Smart Order yang ada di aplikasi Quantek Online Trading atau WON. Untuk kesempatan ini saya menggunakan medianya versi desktop untuk cara menggunakan fitur-fitur dari Smart Order. Ya, seperti yang kita lihat layar, dalam fitur Smart Order ini ada 3 bagian, yakni Limit If Touch atau LIT, nanti dalam sebutannya disebut LIT, Limit If Touch, kemudian Trailing Stop, dan Breakout Order. Saya akan coba jelaskan masing-masing kegunaan dana di aplikasi. Kali ini saya menggunakan aplikasi Stop. Limit If Touch ini berguna pada saat kita ingin melakukan order untuk harga tertentu, yang pastinya bukan harga sekarang. Misalnya kita mau membeli, kalau beli suatu saham kalau harganya turun di harga tertentu, atau mungkin yang lebih tinggi dari sekarang. Di dalam layar saya kasih contoh misalnya Telkom. Tiga dua enam puluh ya, 3260. Kalau order biasa kan kita misalnya mau antri di bawah, memang bisa. Tapi apa bedanya dengan Limit If Touch? Dengan Limit If Touch ini kita durasinya itu bisa lebih panjang. Nanti kalau kita mau masang order di 3090 itu ya hanya berlaku hari ini. Dan itu pun juga akan muncul di order booknya sehingga mungkin terlihat lebih banyak jadinya volume order yang di 3090. Tapi dengan Limit If Touch ini, fitur ini baru melempar order ke bursa pada saat triggernya atau harga acuannya itu mencapai. Dan dalam contoh di sini, kita perhatikan Telkom beli triggernya, perhatikan di sini arahnya kurang atau sama dengan bisa lebih besar. Di sini contohnya kita mau beli Telkom kalau harganya turun ke berapa? Turun ke 3100 atau lebih rendah. Maka kita isi triggernya arahnya itu kurang atau sama dengan, kemudian harganya 3100. Jadi trigger ini adalah kondisi harga yang diinginkan, meternya atau harga acuannya, atau kondisinya. Kalau harganya mencapai 3100, memenuhi syarat, baru ordernya terlempar atau dieksekusi. Kemudian kita isi di harga berapa? Kalau 3100,
mau order di 3090. Order lotnya berapa? Nanti diisi misalnya satu lot, value-nya akan muncul. Jadi trigger ini, saya ulangi, trigger ini yang diinginkan atau harga acuannya. Harga acuannya supaya atau harga syarat supaya ordernya itu akan dieksekusi. Nah, order price ini adalah apabila harga Telkom mencapai 3.100, maka otomatis melakukan order di 3.090. Kemudian saudara isi volumenya, dan yang paling penting lagi juga expire date ini diisi mau sampai kapan. Order LIT ini mau berlaku sampai kapan? Bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sampai maksimal 1 bulan. Default dari WON ini adalah 1 minggu. Jadi kalau saudara tidak merubah tanggalnya, maka dia akan set order LIT untuk 1 minggu ke depan, dari hari ini sampai 1 minggu ke depan. Harga cukup murah, 3110, di mana harga Telkom sekarang sudah kembali rebound. Contohnya, kita mau menunggu harga saham di bawah. Saya mau beli Telkom justru mau naik, katakanlah dia kalau supportnya di 3.400. Kalau saya justru mau, Anda bisa beli triggernya, katakanlah triggernya lebih besar atau sama dengan 3.400, kemudian ordernya tambah 1 poin misalnya 3.410. Jadi pada saat harga Telkom naik ke 3.400, ordernya akan lempar ke 3.410. Ini itu harga di bawah kita masih bisa tiap hari pasang. Tapi kalau order di atas, katakanlah kita pasang sekarang di harga 3.400, ya sudah pasti dan di 3.300. Nah, tapi karena kita justru kalau naik baru mau beli, kita pakai fitur RIT atau limited touch ini. Mari kita coba praktekkan. Apa sudah terlihat aplikasinya secara live? Ya. Baik, Saya coba. Kita sekarang mas price-nya pasang dulu. Saya mau order, misalnya kalau turun ke 4.080, ya. masukkan dari trade order. Ini karena baru pertama, masukkan dulu. Karena baru pertama. Fitur limitasnya ada dari order, ada RIT. kode saham muncul bid offernya. Saya misalnya kalau turun atau sama dengan misalnya 4.080 ya tadi ceritanya, saya mau beli 60. Kemudian isi lagi, kalau seandainya dia benar turun ke 4.080, nah, tadi tips dari saya kalau mau langsung match, tambah 1 poin di atas, berarti 4.090. Tapi kalau Anda nggak mau beli
agak mahal, ya boleh juga diisi 4080, tetapi dalam satu kondisi tertentu bisa risiko Anda tidak dapat. Karena bayangkan kalau seandainya posisi 4080 posisi sisa beli, Anda di 4080, posisinya dalam antrian, tidak match seketika. Tapi kalau Anda isi satu poin di atas triggernya, dalam hal ini 4090, seandainya nanti mencapai 4080 posisi bid, katakanlah ini 4080, kemudian Anda atau fitur LIT-nya langsung eksekusi 4090, maka seketika saat itu juga order Anda akan match. Nah, kita isi lotnya berapa, misalnya 2 lot, nah order value akan muncul sendiri. Ingat expired date-nya, Anda isi Anda mau order LIT ini sampai kapan. Range waktunya 1 sampai 30 hari. Misalnya saya mau sampai di pekan ini sampai tanggal 10. Oke, klik send. Ini ada notifikasinya. LIT kalau turun 4090, di 4080, saya beli di 4090 2 lot. Expire-nya 10 Desember. Yakin benar, tinggal klik yes. Nah, kalau isian Anda sudah benar, mengikuti ketentuan yang ada, maka message-nya order send. Nah, nanti bisa dicek ordernya, ini Telkom masuk 4090. Kalau sudah banyak order LIT-nya bisa juga difilter. Ketik sana. Nah, ini tadi order yang baru kita LIT beli Telkom kalau harganya turun 4080 atau di bawahnya, saya beli di 4090 sejumlah 2 lot. Ini expired-nya sampai 10 Desember. Working artinya fitur smart order ini atau LIT ini masih bekerja. Nanti kalau sudah lewat dari tanggal 10 dia akan expire. Atau kalau triggernya sudah tercapai, dia sudah turun ke 4080, maka statusnya akan ordernya send. Itu fitur dari limited task. Mungkin ada yang rekan-rekan ada yang masih bingung atau apa, bisa langsung ditanyakan. Biar saya bisa jelaskan lebih gamblang lagi. Dari Fani, kalau ada pertanyaan lewat chatting juga bisa berbantu. Dana, Pak, saya mau tanya, Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau saya pasang ini dengan kalau misalnya hari ini gitu ya, misalkan ARB gitu ya. Jadi kalau kemarin saya pakai ini dibandingkan dengan pagi atau sebelum market open saya pasang, itu secara antrian duluan mana ya, Pak? Oh ya, jadi limit LIT ini dia akan ordernya akan terlempar hanya jika triggernya tercapai. Jadi misalnya nih Telkom, saya input misalnya sebelum market buka ya gitu ya kan 8:30. Saya ambil Telkom 4030. Bisa aja kan ceritanya ARB mungkin untuk mau cerita jual ya Pak atau beli. Jual. Ya, saya misalnya katakan Telkom gini ya, anggap pagi-pagi prediksinya akan turun ARB. Katakanlah ARB di 30. Berarti triggernya, sell triggernya kalau harganya 4030, ya bisa pakai sama dengan 4030, saya mau jual di 4030 juga. Katakanlah satu lot. Nah ini ordernya baru akan terlempar atau terpasang ke bursa itu pada saat harga Telkom itu mencapai ARB-nya di 4030. Tapi biasa pasang pagi-pagi 8:30
Begitu jam 9, walaupun harga Telkom opennya masih di katakanlah di 4.100, dia udah terpasang 4.030. Ordernya udah langsung dan saat itu juga. Karena posisi misalnya opennya 4.100. Tapi kalau memang opennya juga karena mungkin situasinya sangat buruk ya, katakanlah kayak Indosat kemarin buka market langsung ARB. Kalau kita pasang pagi-pagi, dia langsung kelempar pagi-pagi 4.030. Tapi kalau yang LIT ini, kalau memang 4.030 udah tercapai pagi-pagi jam 9, dia juga kelempar. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu gitu kan? Yang lebih dulu reguler. Karena dilempar dulu tanpa melihat kondisinya atau syaratnya triggernya tercapai 4.030. Itu kalau kondisinya langsung ARB ya Pak ya. Tapi kalau kondisinya tidak ARB, jam 9 tunggu sampai triggernya tercapai dulu. Kira-kira seperti itu situasinya Pak. Thank you Pak. Ya sama-sama. Jadi kalau menurut saya limited touch ini sebenarnya kalau kita pantau terus market pagi sampai sore, aja ya tunggu aja sebenarnya pada saat misalnya baru saya beli seperti biasa F2. Tetapi kan kadang-kadang kan kita nggak bisa waktunya untuk tongkrongin terus tungguin hard marketnya sampai turun. Nah fitur ini sangat, kalau turun lagi saya mau beli nih. Turun pasti karena kasus ya, katakanlah kayak saham-saham yang IPO kemarin yang beli itu situasinya karena memang lagi psikologisnya kurang bagus, berturut-turut IPO listing itu kurang bagus, itu turun, tapi turunnya itu terlalu oversold lah. Nah, kalau kita pantau terus kan belum tentu waktu kita bisa ngeliatin market terus. Padahal kita udah punya tanya, katakanlah situasi seperti Telkom, ini lagi tertekan terus, kalau turun di bawah 4.000 saya mau beli, kan berarti kan Anda bisa pakai fitur ini, limit touch. Kalau turun, misalnya turun atau sama dengan di bawah 4.000, saya mau beli di 4.000 juga atau 4.010. Klik send, langsung ordernya kekirim. Mau untuk hari ini bisa, untuk 1 minggu bisa, karena kita punya keyakinan. Telkom kalau sampai turun di bawah 4.000 misalnya, ini harganya under value murah dan satu saat akan naik. Nah, jadi fitur ini bisa berguna. Begitu juga kalau kita sudah punya sahamnya, kita bisa pakai arah. Misalnya kita udah punya Telkomnya tadi beli dapat di 3990. Nanti kalau naik misalnya di atas 4.500, saya jual di 4.500 atau di 4.490. Apa di bawah supaya untuk memastikan order kita laku saat itu juga. Begitu order lengkap, ketika saat itu ordernya akan match. Nah, kita coba jual. Misalnya kita mau sampai 2 minggu, ganti tanggalnya sampai 2 minggu depan. Cek lagi ordernya, triggernya 4.500 dan jualnya nanti di 4.490. Yes, order set. Kira-kira seperti itu cara menggunakannya untuk yang limited touch. Ada lagi yang mau bertanya, ada yang kurang jelas? Dengan senang hati saya akan ulangi lagi, benar-benar sampai audiens hari ini bisa jelas menggunakannya. Untuk order ini nasabah bisa nginput open market saja atau after market ya Pak? Ini ya Pak. Terima kasih. Untuk market buka kita sudah bisa order juga. Order juga open market juga. Jadi nanti jadi nggak harus trading. Terima kasih. Ya, lagi
kedua adalah bracket order. Tadi kalau limit itas itu, kalau kita itu cuma satu arah aja ya. Jadi kalau beli aja, jual aja. Jadi kalau beli itu kita ya mungkin biasanya kalau IT tadi ngincar kalau harga sahamnya murah, atau kalau punya saham kita nanti kalau jual bisa laku. Nah mungkin yang limit itas saya ulang lagi, kenapa kayak orang masih suka pakai limit itas untuk jual misalnya. Bedanya saya kasih tahu, kalau order biasa, dia langsung masuk di daftar antrian di order book. Jadi secara psikologis orang jadi mau beli takut karena banyak antrian jual. Nah dengan limit itas tadi, ordernya invisible, jadi nggak kelihatan. Tapi begitu harganya naik, order kita baru muncul, jebret langsung match. Jadi orang nggak bisa menghindar. Jadi kita ordernya seperti bayangan, begitu ordernya triggernya tercapai, order kita lempar dan seketika. Nah itu kelebihannya limit itas daripada order seperti GTC atau order antrian biasa. Nah, kemudian berikutnya bracket order. Order ini kenapa dikatakan bracket order? Karena ini ordernya sepasang, beli dan jual. Jadi ini gunanya memang kita untuk dengan keperluan, misalnya kita belum ada sahamnya, tapi bukan berarti yang sudah punya saham nggak boleh, tetap boleh. Tapi ini memang diperuntukkan punya itu satu paket beli dan jual dengan volume yang sama. Jadi nanti di dalam menu one-nya itu sama seperti tadi klik di order, dia ada paling bawah bracket order ini menu 20 bracket order. Jadi pada saat saham kita beli dengan harga tertentu atau trigger beli, maka selanjutnya bracket order ini akan memantau harga pasar, dan kalau untung kita pasang trigger jualnya nanti itu namanya take profit, dan seandainya ternyata tidak sesuai ekspektasi, turun saya mau stop loss di harga tertentu untuk trigger jual stopnya. Ya, banyak orang, saya mau beli ini tapi kalau saya salah perhitungan, saya stop loss di harga sekian atau kurang lebih di angka 5% saya stop loss. Tapi take profit saya mau di harga sekian, atau katakanlah mau di angka 10% dari harga pembelian saya. Nah, saya coba simulasikan di slide-nya order, kemudian langsung ke bracket order sedikit lebih kompleks. Kalau pertama-tama mungkin masih bingung, tapi kalau sudah terbiasa pakai ini akan lancar isinya ya. Jadi pertama kita langsung masuk ke stock quote, saham apa yang ingin kita beli. Contohnya misalnya tadi lanjut lagi saham Telkom gitu ya. Nah, ini triggernya mulai dari trigger belinya. Harganya di bawah 4.000, saya mau beli. Nah, berarti kita isi ini direction-nya disuka kurang atau sama dengan 4.000. Jadi kalau seandainya harga langsung ke 3.090 pun triggernya akan tercapai, dianggap tercapai. Saya mau beli di, kalau Telkom 4.000, mungkin saya beli 4.000, kemungkinan masih akan dapat karena bergeraknya tidak lihat. Oke, saya isi 4.000. Kalau seandainya turun nih, kita isi stop loss-nya dulu. Kalau turun misalnya ke 3.800 atau 5%, 3.800, jual deh di 3. Kalau stop loss baiknya lebih rendah lagi 1 poin. Berarti di atasnya. Tapi kalau Anda maunya 5%, yang ini 38. Dan juga ini dirubah jadi 3.810. Karena Anda mentargetkan nggak mau rugi lebih dari 5%. Berarti isinya order price-nya di 38. Kemudian saya mau untungnya kira-kira 10%. Boleh 10%, berarti triggernya lebih besar dari
4.400, kemudian jual di 4.400, 10%. Kalau Anda mau yakin pasti laku, bisa juga diturunkan 3.390. Nah, kemudian masukkan jumlah lotnya, katakanlah lotnya misalnya saya coba untuk percobaan 2, ini live ya. Nah, kemudian Anda mau sampai kapan ordernya dipasang? Misalnya sampai hari Minggu, isi 5.000, klik send. Cek lagi, ini triggernya kalau turun 4.000 atau lebih kecil, 4.000. Kemudian kalau turun di 33, ini saya salah di sini ya. Triggernya harusnya 33. Ulang ya. Saya ulang. Telkom 4.000 trigger belinya, kemudian kalau turun 3790 saya jual di 38, kalau naik ke 4.400 saya jual di 4.400. Order send. Nah, ini bisa saudara cek di sini di daftar order bracket ordernya. Bracket ordernya. Kalau seandainya ordernya sudah banyak, nanti bisa difilter per saham. Nah, ini. Kurang lebih seperti itu cara memasukkan yang bracket order. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan. Iya Pak, mau nanya Pak, berkait dengan bracket order ini Pak. Ya. Bracket order ini, order kita ketika kita sudah desain, apakah langsung masuk ke order list ataukah dia akan masuk ke order listnya ketika dengan triggernya tercapai? Itu gimana ya Pak? Jadi kan ada 2 kali order sebenarnya dia, komplitnya paketnya, beli dan jual. Belinya itu tercapai, saya ulang lagi, Telkom, belinya tadi di 4.000 misalnya. Kalau order belinya tercapai, Telkom turun di harga 4.000, maka order beli langsung terpasang saat triggernya tercapai. Katakanlah saya beli 4.000, maka misalnya nanti jam 2:30 ya, Telkom turun di harga 4.000, 2:30 persis 00, maka ordernya kelempar jam 2:30 order belinya di 4.000 dengan harapan pada saat itu juga ordernya langsung match. Makanya tips dari saya tadi kalau mau meyakinkan ordernya langsung match, tambahkan 1 poin untuk yang beli misalnya, jadi 4.010. Kemudian kalau sudah baru bracket ordernya ini akan memantau harga pasarnya sekarang berapa. Oh ternyata turun, habis kita beli ternyata turun. Kita punya target kan
5%, saya mau stop loss aja, ternyata kalau salah ternyata turun. Ya berarti kita masukkan ordernya 3.800, ini namanya trigger stop loss-nya, jual di 3.000, rugi 5%. Tapi kalau naik, saya mau take profit-nya di angka 10%. Maka kita isi triggernya itu 10% dari 4.000 atau 4.010, kurang lebih misalnya 4.400 ya. Maka saya jual di 4.400. Atau kalau mau yakin laku, dikurangi 1 poin, 43.90. Kemudian isi lotnya hari ini aja, karena besok nanti saya mau coba peruntungan lagi, kan langsung saya cek lagi 4.000, take profitnya 44. Jadi pada saat setengah 3 turun ke 4.000, order beli yang kelempar di 4.010. Dengan harapan pada saat itu juga langsung kita match. Bisa di 4.000, bisa 4.010. Jadi walaupun ordernya 4.010, tapi pada saat itu 4.000, otomatis dannya bisa di 4.000. Nah, kemudian nanti apakah angka 38 sama 4.400 yang lebih dulu tercapai? Kita harapan 4.400 tercapai lebih dulu. Katakanlah jam 4 kurang 11 menit ya, 1 menit sebelum waktu normal habis, dia mencapai 4.400, langsung ordernya kelempar di 4390. Dan harapan seketika itu juga. Kalau skenario kita, artinya kita meninggalkan komputer dengan harga Telkom sekarang 4.100, kita bisa beli di 4.010 dan kemudian kita tinggalkan laptopnya karena ada keperluan lain. Jadi, tapi tetap bisa berjalan ordernya, satu set beli dan jual. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, seperti fitur LIT namun lebih kompleks dan komplit ya, Pak, ya. Jadi, tergantung skenario kita. Kalau skenarionya, kalau mau beli, kalau mau turun saya mau beli, nanti jual lagi. Misalnya, saham seperti misalnya saham seperti Kimori kemarin, lagi listing pertama turun kan. Pada turunnya itu pertama itu turunnya sedikit, tapi kita punya prediksi, wah ini saham bagus. Kalau turun sampai ke ARB katakanlah pada hari pertama itu saya ingat ARB-nya 2870. Kalau turun 287 saya mau beli 280. Poinnya 28. Nah, jual lagi di harga IPO-nya, misalnya IPO-nya berapa ya Cimori kemarin? 3 salah. Apa yang terjadi kalau Anda lakukan itu pagi-pagi, itu dalam tempo sekitar 10 atau 15 menit, order beli Anda match, order jual Anda match. Dan Anda bisa mendapatkan keuntungan 7% dalam tempo. Ini ceritanya misalnya Cimori. Begitu juga saham yang lain sebenarnya banyak yang bergerak liar dalam satu hari. Terutama saham-saham yang IPO pada liar atau saham-saham yang sedang lagi corporate action. Katakanlah saham-saham sekarang yang lagi right issue itu bergeraknya cukup liar. Anda bisa memanfaatkan fitur bracket order ini untuk trading. Jadi bisa trading harian, bisa one day, bisa untuk 2-3 hari tergantung rencana Anda gitu kan, sama prediksi Anda. Nah, ada lagi pertanyaan mengenai fitur bracket order? Yang pada Yes. Ya, mau tanya yang soal bracket order ini berarti berlakunya jual beli itu untuk saham yang baru. Misalnya kan tadi ada yang pasang stop loss kan? Ya. Nah itu kalau untuk saham yang sudah kita punya, saya misalnya sudah punya Telkom, aku juga itu.
Kalau sudah punya, gantung. Bapak mau beli lagi nggak? Misalnya Telkomnya sekarang udah punya 100 slot nih di portofolio. Ya. Terus saya mau beli lagi kan? Tambah lagi Mau beli boleh, bisa. Saya mau beli lagi 50 lot. Nanti kalau naik saya mau jual lagi 50 lot. Jadi kita pakai bracket order itu volumenya juga harus sama, Pak. Kalau belinya 50, jualnya harus 50. Oh, enggak, maksudnya gini loh. Misalnya kondisi saya mau beli nggak tercapai. Tapi Ya. pas kondisi stop loss itu yang tercapai, berarti saham lama saya terjual. Karena Nah. prinsipnya bracket order ini, dia apa yang sudah baru dipasang jualnya sejumlah Oh, apa yang dibeli di bracket order ini. Jadi saham yang lama Oke. tidak diperhitungkan. oh, oke, oke. Ya, Paham. nah, Terima kasih Pak Dharma. sama-sama. Lagi, sebelum saya masuk ke fitur yang terakhir, trailing stop. Fitur yang smart order yang ada, trailing stop. Nah, trailing stop ini dipakai manakala kita mau mengamankan keuntungan lah. Umumnya dipakai gitu, idenya itu fitur ini mengamankan keuntungan yang sudah di tangan. Bagaimana cara mengamankannya? Kita masih yakin dalam waktu dekat atau dalam jangka yang pendek harga trennya masih dalam keadaan tren yang naik. Turun, ya begitu dia balik arah resisten, bisa turunnya cepat. Nah, cuma kan kita nggak mungkin plototinnya saham ini terus kan saham. Kadang kita mau, jangankan kita mau pergi ke dulu atau mau ke belakang aja ke toilet, dalam hitungan 1, tiba-tiba saham turun kan, kadang-kadang kita kalau trading begitu ya, tinggalin ke toilet kadang-kadang totalnya harganya jatuh, udah mau siap-siap jual. Jadi trailing stop ini yang kita udah punya sahamnya nggak bisa karena memang kan di kita itu nggak bisa. Jadi artinya kalau kita sudah punya saham, kemudian masih kenaikan dari saham yang kita beli, tapi kita khawatir begitu balik arah akan turun, kita paling tepat pakai menu trailing stop ini. Ya. Menunya ada di sama tadi di order, dia stop nih di atasnya bracket order. Nanti bisa langsung dicoba di aplikasi One-nya. Untuk lebih jelasnya saya langsung tampilkan di menu, sorry ya, tempat di sini dulu ya, sebelum masuk ke menu live trade-nya, saya tampilkan menu di trailing stop. Jadi trailing stop itu formnya nanti hijau karena memang ini untuk jual ya, nggak bisa, bukan untuk beli. Trailing stop, pengertiannya trailing itu dari idenya dari ekor. Ekornya itu nanti kita tentukan di sini namanya ekornya itu price difference atau selisih turunnya. Selisih turun. Contohnya di sini kita masuk Telkom ya misalnya. Telkom kalau turun harganya 5 poin, 5 tik atau 50 rupiah berarti berturut-turut. Artinya turun dari harga 3, maka apa yang dikatakan ekornya ini bisa 50 rupiah atau di sini namanya price difference. Katakan price difference, nah, memang selisih harganya dari harga last price 50 rupiah. 50 rupiah, jadi price difference-nya ini 50, maka harga pemicunya 340 last price dikurangi 50. 340 kurang 50, 3, otomatis nanti di stock price-nya muncul 3360 sebagai harga ininya, harga acuannya. Jadi apabila Telkom turun 5 poin berturut-turut dari harga terakhir, harga tertinggi terakhirnya, maka dianggap triggernya tercapai. Setelah itu Anda masukkan, karena ini ceritanya tren turun berbalik arah, dari naik langsung turun, Anda isi lagi order price difference-nya itu
mau ordernya berapa rupiah dari harga triggernya. Misalnya 360, saya mau turun lagi 20 rupiah di bawahnya. 60 dikurangin 20, lempar di 334. Kalau Anda isi 0 bisa nggak? Bisa aja. Kalau Anda isi 0 berarti kalau harganya turun 50 rupiah, 3360, maka ordernya langsung kelempar di 3360. Nah, apa bedanya dengan yang limited touch? Kalau limited touch itu dia kalau udah disebutin 3360, ya udah 3360. Nggak berubah. Tapi ini trailing stop yang saya katakan tadi, itu kita mengharapkan harga sahamnya masih akan naik. Cuma khawatir akan turun, kita pakai trailing stop ini. Nah, seandainya Telkom, karena trennya cerita lagi naik ya, naik ke 3.500, berarti harganya 3.500 dikurangi 50 rupiah. Jadi begitu dia naik 3.500, turun 50 rupiah ke bawah 3.500, berarti ininya trigger price-nya jadi begitu naik ke 35, turun lagi 3450, maka trigger tercapai, order akan kelempar. Seandainya Anda isi order price difference-nya 0 rupiah, maka dikurangi 0, berarti order akan langsung kelempar di 3.500. Tapi kalau Anda mau yakin laku karena gerakannya cepat, lihat, ya saran saya 1 atau 2 poin, berarti ini diisi kalau Telkom 20 rupiah. Jadi yang perlu diperhatikan, price difference-nya ini adalah selisih rupiahnya. Jadi Anda harus isi dalam fraksi saham yang bersangkutan. Telkom, dia di fraksi harga 10 rupiah. Kalau 5 poin atau 5 tik, berarti Anda isi 50. Price trigger-nya turun berapa rupiah? Turun 20 rupiah. Seandainya Anda isi misalnya ini 55, nanti akan terlempar karena tidak sesuai dengan fraksinya. Jadi harus mengikuti fraksi masing-masing saham yang bersangkutan. Jadi yang perlu price difference-nya ini selisih fraksi rupiahnya dari harga last price. Ya. Jadi kalau naik lagi sampai ke Telkom ke 4.000, ini 50, berarti triggernya itu 4.000, kalau turun 50 rupiah, 3950, saya mau jual, price-nya isi 0 berarti di 3950. Kemudian baru isi lot-nya, periode order dari trailing stop-nya ini. Saya coba tampilkan live trade-nya. Ini menunya dari order, kemudian stop. Saham yang lagi tren naik, tapi ada kemungkinan turun. Bukti naik hari ini. Pas price-nya perhatikan, kalau misalnya turun 6 perak berturut-turut, ini otomatis dia mau perak, dia otomatis 500 kurangi 5, 495. Nah, tapi ini bergerak. Jadi begitu last price-nya naik 505, nanti otomatis dia ininya jadi 500. Tapi kalau dia 500, nanti di sininya akan jadi 495. Karena dia mengikuti cara live. Nah, saya contoh misalnya price difference-nya agak banyak. Katakan 500, nanti kalau turun 10 rupiah atau 5 poin, saya mau jual. Jualnya di berapa? Nah, saya anggap mungkin buka ini dia cukup biar, jadi saya tambahin 1 poin lagi. Jadi
Jadi kalau misalnya harga buka turun ke 490, saya jual 490 kurang Rp1. Ingat ini Rp2. Jadi Rp1 ini pasti nanti akan error, tidak terkirim. Karena kan 490 atau sekarang 488 gitu kan. 490 kalau dikurangi 1, 489. Otomatis dia bisa. Jadi order price difference-nya pilih 0 atau 2 atau 4 dan seterusnya pelipatan Rp2 sesuai dengan fraksinya. Katakanlah saya mau jualnya 490, jadi cukup order price difference-nya 0, jadi 490 kurangi 0. Kalau seandainya Rp2, 488. Karena untuk contoh, satu lot cukup. Kemudian ingat mau kapan periodenya, katakanlah sampai hari Jumat. Nah, saya ingatkan lagi, trading stop ini hanya bisa dilakukan untuk saudara yang sudah punya sahamnya. Oh, sorry, expired date-nya. Salah tanggal. Periksa lagi. 488 ini karena price difference-nya 10, order price difference-nya Rp2. Oke, masuk. Kalau nanti Anda skenario-nya sudah berubah, maka Anda bisa melakukan langsung withdraw. Lepas dengan bracket, bisa kapan aja Anda withdraw. Kalau saya mau rubah harganya bagaimana? Atau rubah volumenya? Berarti Anda harus withdraw, kemudian pasang order baru. Karena di order, smart order itu tidak bisa dilakukan amend. Harus order baru. Jadi order yang lama di withdraw, pasang order yang baru dengan kondisi harga dan volume yang baru. Kurang lebih seperti itu untuk yang trading stop. Ada yang mau ditanyakan mengenai fitur trading stop? Ada yang mau bertanya mengenai sharing trading stop ini? Iya Pak, mau nanya Pak, berkaitan dengan trading stop yang order price div itu Pak. Itu kan berarti kan fraksi ya Pak, harus sesuai dengan fraksinya. Iya, Nah, yang perlu dia ya. misalnya misalnya kita nginputnya olah yang fraksi itu salah. Nah, orderannya itu berarti ke reject atau enggak terkirim atau bagaimana ya Pak? Kalau misalkan inputan di order price div-nya itu enggak sesuai dengan fraksinya Pak. Kita akan ke reject. Jadi saya pun kelempar nanti di judge-nya itu ke bursanya akan di reject karena harga tidak sesuai. Oke, baik Pak. Benar. Order price difference. Kalau tidak akan nanti order. Lagi mau bertanya mengenai trading stop? Ya, jadi kalau harganya salah nanti pada saat triggernya tercapai, kalau triggernya benar, price yang salah, nanti order terlempar tapi akan tercek di sistem. Seperti kita ngorder order reguler, harganya tidak sesuai, dia kelempar nanti dicek apakah karena price-nya tidak sesuai atau karena harganya out of range, maksudnya lewat dari ketentuan atau reject ya ke bawah 25% dari harga tertingginya, itu juga akan reject juga, order kelempar tapi nanti di order trading stop-nya atau di order yang breaker trading akan muncul send but rejected.
Saudara, mungkin saya sambil menunggu ada pertanyaan lagi mengenai fitur ordernya. Ada beberapa rekan dan seperti saya mengingatkan ada perubahan dari jam trading dari bursa, terutama di sini yang saya highlight adalah sesi pre-opening dan sesi pre-closing. Jadi sesi pre-opening yang semula itu 8.45 sampai 8.55, Senin kemarin tanggal November, jadi bertambah panjang, bertambah 4 menit menjadi berakhir 59 menit. Jadi waktu kosongnya kan semula 5 menit, vakumnya sekarang hanya 1 menit untuk proses pembentukan harga opening atau harga permukaan. Dan harga pre-opening ini memang hanya untuk menghitung harga permukaan dari 45 saham dari daftar LQ45. Nah, untuk pre-closing juga ada penambahan, bukan penambahan di pre-closing, tapi di post trading ya, atau post trading. Untuk pre-closingnya sama. Untuk post tradingnya itu yang semula jam 3:05 sampai 3:15 ya, 10 menit pegangan. Sekarang bertambah 4 menit seperti sesi pre-closing tambah 4 menit. Jam 3:01 sudah mulai sesi post trading sampai 15:15. Jadi bertambah 4 menit untuk sesi post tradingnya atau post closingnya. Nah, kemudian untuk pre-closingnya tetap durasinya 10 menit, hanya ada ketentuan perubahan cara menentukan harga penutupan atau random closing itu, harga penutupan itu sampai detik terakhir pre-closing terakhir ya, sebagai harga penutupan dengan mempertemukan beli dan jual yang paling banyak di saat terakhir. Sementara dengan sistem pre-closing dan random closing di 2 menit terakhir, dalam 2 menit terakhir ini akan ditentukan harga penutupannya secara acak. Secara acaknya artinya dia akan berhenti di waktu tertentu yang ditentukan secara acak random tersebut, sistemnya bursa, maka akan terbentuklah harga itu. Dan itu menggunakan hitungan yang namanya IEP dan IEV. Di IEP ini adalah harga indikasi yang terbentuk pada saat pre-opening dan pre-closing. Kalau untuk ini tetap dihitungkan sampai terakhir, di mana indikasi harga dan volume terjadi paling banyak. Nah, itu ditentukan harga pre-openingnya, tapi khusus 45 saham. Tapi untuk harga penutupan di sesi pre-closing itu berlaku untuk saham tanpa terkecuali. Ya, dia menggunakan penutupannya itu, saya katakan, pada saat sesi random closing. Jadi terjadi di 14.58 sampai 15.00 yang tiap harinya berubah. Hari ini terjadi di 14.59. Besok bisa aja di 14.58 30 detik. Besoknya bisa aja di 3 kurang 10 detik. Dan itu random, tidak bisa diukur. Namanya juga angka acak ya, random. Memang supaya orang tidak bisa melakukan rekayasa terhadap harga penutupan ingin naik atau ingin turun. Karena harga IEP yang menentukan ini diambil pada detik-detik yang diambil secara random. Katakanlah IEP-nya pada saat random terbentuk di 14.58 30 detik, sudah stop langsung. Angka IEP atau indikasi harga 14.58 30 detik itu yang dipakai untuk harga penutupan. Jadi setelah itu inputan order yang setelah harga terbentuk akan di-ignore, akan di-reject karena harga sudah terbentuk. Tapi untuk mengetahuinya memang tetap di 15.01 nanti dari misalnya muncul harga penutupan dan IEP-nya berhenti di 14.58 30. Di sistem sendiri kita sudah ada muncul di IEP-nya
Ini contohnya misalnya Astra, IP-nya 5.900. Ini kita belum masuk ke pre-closing. Tapi ini IP pada saat pre-opening. Di mana IEP pada pre-opening ini pada saat terakhir akan dipakai untuk harga pembukaan. Makanya IEP-nya sama dengan harga pembukaan dari Astra 59. Telkom juga demikian, di IEP-nya itu 4.090, maka harga pembukanya 4.090. Nah, IEV ini adalah volumenya, volume yang terjadi di harga 59 tadi pagi. Nanti saudara bisa coba nanti pada saat sesi pre-closing melihat IEV dan IEV pada saat pre-closing sudah bisa dilihat. Jadi seandainya mau masukkan order pada saat pre-closing, IEV ini akan jadi harga acuan kira-kira berapa yang order Anda yang bisa match. Karena sudah ada bocorannya lah kira-kira seperti itu. Nah, IEP ini adalah harga indikasi yang terbentuk apabila itu sudah berhenti pre-closing-nya ataupun pre-opening-nya. Apabila saat itu berhenti. Maka tetap orang akan masukkan order kalau pre-opening persis sampai jam 9, jam 9 kurang 10 ya tadi ya. Tapi kalau yang pre-closing itu di waktu randomnya waktunya bisa berubah-ubah. Mungkin demikian sekaligus update yang saya sampaikan mengenai perubahan trading dan fitur atau informasi mengenai IEP dan IEV yang dipakai untuk pembentukan harga saat opening untuk 45 sampai 45 maupun pre-closing untuk seluruh saham. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh langsung atau lewat chatting dengan saudari Foni. Saudari Foni, saya masukkan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Dari Iya, Pak. LT, bracket order, dan trading stop atau IEV, IEP? Iya, Pak, mau nanya, Pak. Berkaitan dengan IEP sama IEV ini, apakah berlaku untuk semua saham, hanya untuk saham LQ45 ya, Pak? Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan untuk IEP ini mungkin hanya 5 saham. Yaitu tapi kalau pre-closing itu untuk seluruh saham. Jadi nanti pas closing jam 14.00 ya, lagi sebelum lagi, saudara bisa coba praktekkan juga boleh. Nanti muncul pada saat masukkan beli maupun jual, muncul IEP-nya. IEP kan kekuatan market. Jadi misalnya tips dari saya begini. Ini sangat relevan ya. Katakanlah nanti IEP-nya menurutnya 4130. Kalau Anda beli akan naik, bisa 1 poin di atasnya atau bahkan 2 poin di atasnya. Begitu juga pada saat Anda menjual, pasal 30 saran saya Anda 20 atau bahkan di bawah. Dan apakah dannya sesuai dengan order? Tidak. Nanti ordernya dannya sesuai dengan harga pembentukan closing pada saat trader. Katakanlah ritmenya paling banyak ternyata di 30 sesuai dengan EMP-nya yang sampai terakhir tidak berubah, maka order kita misalnya kita beli di order kita akan didahulukan. Itu yang nanti order kita didahulukan. Seandainya nanti pasal 30 post trading sisa beli, maka algoritmanya itu untuk alokasi untuk yang beli
diutamakan yang harganya paling tinggi. Paling tinggi 4160. Kalau dia 4160 akan dikasih duluan, limitnya tetap di harga penutupan 4130. Misalnya dia 100 lot. Kemudian 40 ada nggak? Nggak ada. 40 ada nggak? Ada yang 4140 20 lot. Maka Anda akan berhak mendapatkan Telkom di 4130 20 lot. Kemudian baru turun lagi 4130. 4130 banyak, dilihat lagi time priority-nya. Siapa yang masukkan lebih dulu. Jadi kalau Anda masukkan harganya lebih tinggi, walaupun ordernya lebih lama dari yang 4130, 4130 lebih dulu, tetap lebih superior. Anda lebih didahulukan yang namanya price priority. Setelah itu kalau harga sama baru dia urutan waktu yang tinggi. Nah, mungkin itu tips dari saya kalau Anda ingin jual saham pada saat pre-closing. Ataupun pada saat pre-opening pun bisa Anda praktekkan 45 bisa seperti itu. Jadi kalau Anda mau yakin beli, dapat, berarti tambahin 1 poin, 2 poin di atas IEP. Tapi kalau mau jual, kurangkan 1 atau 2 poin di bawah. Demikian. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau bertanya di luar topik ini, ya mungkin saya bisa sampaikan, silakan. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau jelas, memang juga fitur order ini bisa dimanfaatkan karena menurut saya memang bisa membantu kayak asisten pribadi kita untuk trading saham. Jadi kalau memang ada sekarang kan zamannya kan ini dibanyakan dengan kemudahannya dengan aplikasi. Fitur seperti ini ada yang menamakan robotic order, automatic order di OneTech dengan OneTech online tradingnya melakukan smart order pertama. Dan menurut hemat saya fitur ini cukup artinya bisa diandalkan untuk membantu kita trading saham lebih optimal, mudah. Jadi kita nggak perlu plototin saham. Kesibukan bukan hanya trading saham. Kita bisa tetap menjalankan bisnis, pekerjaan, atau yang masih sekolah lagi, kuliah lagi juga bisa sambil menjalankan aktivitasnya, jadi juga tetap jalan. Karena apalagi kita punya informasi yang benar-benar kita yakini kebenarannya, tinggal tunggu momennya, ya fitur seperti limited task bisa pakai, atau dengan satu segmen bracket order bisa kan keuntungan, tapi Anda juga takut berbalik arah pakai menu trading stop. Jadi memang fungsinya sebenarnya smart order untuk membantu menggantikan tangan dan mata Anda supaya trading identity Anda tidak harus persis di depan komputer menjalankan aktivitas yang lain. Jadi Anda tetap bisa menikmati keuntungan Anda. Anda masih ragu, ya coba 1 lot, 2 lot dulu. Akhirnya Anda saya akan semakin ketagihan yang menggantikan trading manual. Paling enggak Anda bisa menjadi Anda mengawasi terhadap portofolio Anda lah. Kurang lebih seperti itu. Nanti seandainya ada pertanyaan karena mungkin
masih ragu-ragu menyampaikan secara lisan atau langsung, boleh chat juga nanti lewat saudari Fani atau lewat WA atau lewat email, boleh, nanti kita bisa ini juga respon juga secepatnya. Harapan saya sih webinar siang ini bisa bermanfaat untuk yang kita mendengarkan ini dan bisa mengoptimalkan investasi Anda. Fani, apakah ada pertanyaan chatting? Ya baik, kalau begitu terima kasih buat peserta webinar siang hari ini. Saya berharap kita bisa memperoleh manfaat dari pertemuan sekitar 1 jam, 1,5 jam ini untuk mengoptimalkan investasi Anda melalui aplikasi Pon. Saya berharap juga saudara-saudara tetap sehat selalu dan sampai ketemu di acara kita yang lain.